Indonesia semakin marak dan bertambah. Jika dilihat data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menangani sebanyak 1.351 kasus tindak pidana korupsi untuk periode 2004 sampai 2022. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, kasus korupsi paling sering terjadi di wilayah pemerintah pusat. Contohnya kasus yang sedang disoroti adalah kasus dari Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka itu termuat dalam surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprindik per tanggal 27 Maret 2023. Rafael diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan. Yang pertama ada mercenary abuse of power, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu, yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar, spesifikasi, atau volume dan penggelembungan dana atau markup. Yang kedua ada discretionary abuse of power, adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, misal keputusan wali kota atau bupati, atau terbentuknya peraturan daerah atau keputusan wali kota atau bupati. Yang ketiga ada ideological abuse of power, dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Nah, pasti banyak faktor yang mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang di dalam diri individu. Faktor internal korupsi yaitu seperti yang pertama sifat tamak atau rakus manusia. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Kehidupan kota besar mendorong gaya hidup konsumtif. Apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka membuka peluang seseorang melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasratnya. Yang ketiga, moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah atau keimanan, kejujuran, rasa malu cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi. Faktor eksternal yang dapat mendorong tindak pidana korupsi meliputi beberapa aspek, di antaranya aspek sosial. Yang kedua ada aspek politik. Ketiga ada aspek hukum. Keempat ada aspek ekonomi. Ada aspek organisasi. Lalu ada juga berbagai faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori seperti teori Ghosn menurut Bolon 2006. Saya Nurul, Saya Aldian. kami mahasiswa Universitas Siliwangi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia bebas korupsi.